Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, kembali lagi di podcast Risantris Richard Ilmu Sinergi Akal dan Kalbu. Senang sekali kita sekarang sudah berada di episode keempat, yang mana pembahasan kali ini tidak kalah menariknya dengan pembahasan yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau merupakan Mudaris Mahat Alia Al-Zamasyari dan juga di Madrasah Diniyah Al-Rifai. Beliau juga aktif di berbagai keorganisasian, khususnya di Nahdlatul Ulama, nggih Ustaz. Beliau Al-Mukarram Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bersemangat nggih Ustadz. Niki sudah mau berbuka waktunya Ustadz. Iya. Tinggal sedikit. Sepertinya waktu tinggal 40 menit. Kita sambil menunggu waktu untuk takjil dan dengan harapan nantinya ada nilai tambah ketika kita nantinya mengisi di dalam waktu yang singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini energi juga sebenarnya sudah terkuras nggih Ustaz? Iya, sudah terkuras segala-galanya. Lebih-lebih hari ini tadi di wilayah Malang Selatan diguyur hujan yang luar biasa. Ya. Musim hujan. Musim hujan yang sungguh luar biasa. Artinya bahasa Jawanya posone gak pati ngelak sebabnya kehujanan terus begitu ya. Enaknya tidur ya Ustaz? Ya, tapi jangan tidur kalau waktu jam sekian. Nanti kalau tidur waktu saya jam sekian itu, saya pernah loh di situ membaca di dalam satu kajian, barang siapa yang kepingin gila. Nah ya pertanyaannya, barang siapa kepingin gila, ya berusaha tidur setelahnya waktu asar sebelum maghrib 40 hari lamanya. Insya Allah di situ nanti gila. Maka dari situ walaupun puasa, yang enak itu adalah tidur. Mungkin kamu pernah dengar ya, yang namanya tidur itu bisa memberikan nilai ibadah, begitu ya? Tidurnya orang puasa. Itu tidur yang bagaimana? Tidur untuk menghindari maksiat ya Ustaz? Ya, ternyata tidur yang di situ bisa membuahkan pahala bagi orang yang puasa ketika dia tidak tidur justru jalanin yang gak benar. Makanya ketika dia di situ tidur, berarti dia di situ nanti akan bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Bukan berarti melulu tidur. Justru kalau saya nyampe kepada teman-teman begini, tinggal posisi kamu bagaimana. Kalau kamu sebagai pekerja, yang dimana di situ kamu ketika bekerja itu memang punya tanggung jawab, punya kewajiban, justru tidurmu tambah gak bagus. Karena menghilangkan dari sebuah kewajiban. Jangan ditelan mentah. Pokoknya tidurnya orang yang istilahnya puasa itu ibadah. Jangan. Itu jargon buat yang suka tidur. Ya, jargon buat yang tidur yang gak ada pekerjaan gitu aja. Dan intinya fulusnya atau biaya finansialnya masih cukup. Tapi kalau gak cukup terus tidur dong kan tambah sumpek dong nanti. Ya begitu. Iya Ustadz. Kita masuk ke tema pembahasan ya Ustadz. Di era serba digital sekarang ya Ustadz. Kita kan sekarang ini zaman modern ya Ustadz. Untuk puasa itu kan juga kita seringnya itu melihat waktu puasa, waktu imsak, adzan, subuh. Itu kan semua melalui platform digital. Itu kan tantangan kita sekarang di era modern sekarang ini dalam menjalankan puasa. Niku menyikapinya pripun Ustaz? Apakah kita bisa langsung memang berpacu ke kados digital? Kalau yang enggak ada niku kados digital falak, gitu-gitu NU online. Ya. Terima kasih. Begini ya. Jadi yang namanya iptek itu kita tidak bisa menghindar. Ya. Bagaimanapun peradaban itu dari masa ke masa bukan semakin menurun di dalam masalah segi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mungkin dalam sisi yang lain di situ ada nilai menurun. Lah berkaitan dengan masalah perkembangan iptek, ini kan hanya sebagai sarana untuk memudahkan.
Karena apa? Karena pada dasarnya semuanya itu kan sudah ada plafon dasarnya menurut hukum agama. Sementara ketika sudah masuk di era digital tinggal memudahkan aja. Contoh sederhana, saya masih ingat betul ketika dulu masih karena anak-anak ngajinya dilanggar ya. Di situ habis ngaji guyon karena nggak ada hiburan lain. Paling lihat TV di rumahnya Pak Lurah gitu aja. TV-nya satu cuma 14 in yang nonton bisa 200 kali. Itu zaman dulu. Hitam putih lagi TV-nya. Nah gitu. Terus akhirnya berpikir ketika di situ untuk menunjukkan apakah di situ waktu sholat, masuknya sholat, waktu puasa dan lain sebagainya. Semuanya dikembalikan kepada yang namanya pengeras suara, dalam hal ini adalah suara yang datangnya dari tempat ibadah. Di masjid. Karena sarana pendukung yang lain belum ada. Maka di saat kita di situ masuk dalam dunia digital, pada akhirnya apakah kita di situ menggunakan yang seperti ini diperbolehkan? Diperbolehkan dan bahkan di situ sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena apa? Dalam rangka mempermudah, dalam rangka mempercepat daripada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Saya masih ingat dulu ketika guru ngaji di situ ngajarin yang namanya tahlil. Saya tulis, saya bawa ke sana kemari. Siapa tahu nanti ketika di sana ada apa, saya disuruh ngimami, belum hafal jadi bisa saya buka. Lah sekarang kan enak. Mau cari apa kita di handphone sudah ada. Semuanya sudah ada. Ini adalah namanya wasilah. Penghantar, ketika penghantar itu dipakai pada sesuatu yang baik. Baik dalam artian dibenarkan menurut hukum agama. Maka di situ boleh. Bahkan bisa sunnah kalau di situ nanti nilai kebahagiaannya tambah lebih memudahkan bagi pengguna. Beda lagi kalau di situ teknologi yang diarahkan kepada hal yang gak benar. Makanya kadang ada orang, jangan bawa handphone banyak maksiatnya. Wah ini saya pikir itu berpikir subjektif dong. Sesuatu yang di situ menjadi alat atau wasilah gak bisa dihukumi dong. Saya masih ingat dulu ketika bareng-bareng dari teman-teman Ma'had Ali. Di situ ada kaidah madarul hukmi ma'aillatihi. Apa ayo? Masih ingat gak? Dulu kayaknya saya pasti tidur yang di kelas. Enggak, insya Allah kamu ingat terus sekarang tinggal lupa-lupa ingat gitu aja ya. Sekarang dulu enggak tahu sekarang lupa gitu ya. Madarul hukmi ma'aillatihi wujudan awadaman. Jadi berlakunya sebuah hukum dari sesuatu yang mubah itu tergantung akhirnya untuk apa. Bahasa kamu endingnya iki ya opo ngono lho ya. Lek digawe maksiat ya enggak boleh. Kalau dipakai kebaikan justru itu menambah pahala. Maka di situ APK apa saja ketika di situ nanti sebagai alat untuk mempermudah daripada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, tapi di situ maaf ya hukumnya diperbolehkan. Tapi saya cuma hanya pesan ya. Saya pernah masalah ditanya begini, Pak Ansori, saya itu bawa handphone isinya ada surat Yasin. Isinya ada Al-Quran. Dengan saya membaca Al-Quran di handphone saya atau membaca surat Yasin di handphone saya, sama saya di situ membaca Al-Quran atau surat Yasin yang asli, yang bukan di handphone, yang berupa risalah tulisan. Itu bagusan mana? Ya saya jawabannya agak saya longgarkan supaya di situ menjawab permasalahan-permasalahan yang sekarang ini terjadi. Begini, ya kalau menurut saya lebih bagusan yang pakai risalah, pakai tulisan, pakai buku, pakai kertas. Ya, kenapa kok tidak handphone? Karena handphonemu itu multifungsi. Ya, kau buka untuk Al-Quran bisa, kau buat chattingan dengan siapa juga bisa. Tapi ketika Anda membaca Al-Quran pada satu bentuk, maka di situ hanya murni itu. Insya Allah itu yang lebih baik.
bukan berarti kita nggak boleh baca di handphone. Makanya kalau baca di handphone itu kondisional ketika kita dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi kayak solutifnya seperti wanita-wanita yang haid gitu guys. Iya, bisa, boleh. Itu kan kalau di HP kan bukan dihukumi mushaf guys. Iya, bukan. Jadi maksudnya buat solusinya biar tetap bisa membaca. Mungkin yang bagi yang hafal-hafal Al-Quran gitu guys. Bisa pakai HP itu sangat membantu. Sangat membantu. Terus ini buat catatan ya, karena kamu juga nyinggung-nyinggung handphone ya. Mungkin audien yang di situ melihat, memperhatikan dan mendengarkan ya handphone ya. Ini kalau dipakai untuk urusan pribadi oke lah. Tapi kalau dipakai yang berkaitan hubungan dengan orang lain dan itu mengandung nilai ibadah makdoh, kalau bisa dihindari biar nggak fatal. Saya pernah ada kejadian begini. Benar sekali Ustaz. Ada orang di situ, wah supaya cek rotok keren gitulah. Khutbah aja bawa HP ya. Dilalah kersane Gusti Allah. Apa dilalah kersane Gusti Allah? Ternyata pas dia di situ ketika menggunakan ini, ndak taunya dia mungkin kurang antisipasi ya, baterainya habis. Akhirnya malin di dhuwur mimbar meneng, gak iso ngomong. Makanya ini kan keterkaitan dengan urusan orang lain. Tapi kalau urusan pribadi kita nggak ada masalah sebenarnya. Makanya saya dengan teman-teman oke lah. Walaupun di situ era digital ya, walaupun di situ nanti kita lebih dipermudah, tapi kalau berhubungan dengan yang lain ya persiapkan betul, pakai handphone juga nggak apa-apa. Ya khawatir di situ nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan keabsahan dan tidaknya sebuah ibadah. Jadi bukan berarti mutlak boleh semua enggak, tapi ada beberapa hal hanya dalam rangka antisipasi. Logikanya gini, kita khutbah bawa handphone sah saja, boleh. Cuma khawatirnya itu tadi, atau lupa di situ modenya enggak mode terbang. Akhirnya ada yang ngebel, misalnya lucu nanti ketika baca khutbah ternyata ada yang suara notifikasi. Ya kalau notifikasi standar nggak apa-apa. Kalau lagu-lagu terus gimana? Nanti kan jamaah pada tertawa nanti. Ya inilah yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti nggak diperbolehkan, tidak. Tinggal kita bagaimana di situ menata dan menempatkan daripada iptek tadi sebagai wasilah, sebagai pengantar untuk memudahkan diri kita di dalam segala hal. Utamanya di dalam hal-hal yang positif. Termasuk APK barang itu. Aplikasi itu enggak apa-apa. Cuma ayo seandainya saya bertanya ke kamu gini. Kamu baca kitab di APK. Sama kamu Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah ya. Sama kamu baca kitab di kitab yang asli. Kira-kira pahalanya lebih besar mana ya? Kira-kira menurut kamu? Ya asarnya langsung di kitab Taurat sih ya Ustaz. Iya. Alasannya apa? Karena yang asarnya ya mungkin ya Ustaz. Maksudnya yang karangannya. Ya. Satu asar, yang kedua di situ ada nilai khusus. Artinya kitab itu memang diperuntukkan untuk dibaca. Sementara kita di situ nanti wasilah pakai alat elektronik itu kan hanya untuk mempermudah. Ya. Maka di dalam kita belajar dulu di kajian usul fiqh al-ajru ala qadrit ta'ab. Nah, pahala seseorang itu diukur dari jerih payahnya berbuat. Jadi kalau di situ berbuatnya lebih maksimal, lebih berat, itu nanti ya jalannya pahalanya lebih banyak dibandingkan yang di situ hanya apa adanya. Oke. Jadi APK entah azan, entah untuk berbuka, entah untuk APK apa saja itu semuanya wasilah, diperbolehkan. Bahkan di situ nanti bisa saja wajib, kalau tanpa itu justru seseorang nggak bisa, semisal nggak bisa. Contoh yang sederhana, maaf ya, ada orang kepingin bisa membaca Quran, tapi dikasih risalah, dikasih tulisan, dia belum bisa karena nggak pernah belajar. Dan mencari penuntunnya juga nggak ada. Terus akhirnya ada APK yang di situ bimbingan dengan suara
bagaimana dia di situ mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Metode gitu ya Ustaz. Pakai metode yang model seperti itu. Justru itu menurut saya wajib. Kenapa? Karena dengan tanpa itu dia nggak akan bisa, tapi dengan APK itu justru dia bisa. Kan nggak menutup kemungkinan untuk ada. melancarkan saja gitu. Bukan hanya melancarkan di situ, untuk bagaimana dia bisa membaca. Kan ada metode-metode yang ada di APK, cara membaca akhirnya didengarkan. Nah, berarti saya lebih sepakat dalam mensikapi era digital, modern dan lain sebagainya, selalu berpegangan pada kaidah madarul hukmi ma'illatihi wujudan awadaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan kondisi yang sekarang ini kita hadapi gitu. Iya, saya yakin ini kayaknya banyak yang tertarik ya Ustaz membahas masalah digitalisasi. Apalagi setelah Corona kemarin ya Ustaz, itu kan kita rasa memang pesat sekali kemajuan digital ya Ustaz. Nah, yang sering terjadi juga Ustaz di masyarakat niku, misalnya sudah dengar adzan di TV atau di aplikasi. Tapi kalau nanti mau adzannya belum adzan dilanggar sebelah rumah ini Ustaz, itu belum berani mau buka puasa. Iya, itulah kelebihan dari Islam yang ada di Indonesia dengan mengikuti Islam kultur. Artinya budaya, gini, kultur budaya. Oke ya, Mali agak sedikit panjang gak apa-apa ya. Islam di Indonesia itu ada yang Islam yang bersifat tekstual, ada yang bersifat kultural. Artinya begini, tekstual itu apa adanya dia membaca. Tidak memandang kultur budaya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama itu tidak hanya keterkaitan dengan urusan kamu ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana keterkaitan hubungan kamu dengan orang lain. Hablum minallah dan minanas ya. Betul. Dan ketika kamu di situ berhubungan satu dengan yang lain, gak menutup kemungkinan orang yang kau ajak itu sudah punya yang namanya adat kebiasaan. Maka akhirnya ada Islam yang sangat moderat yang ada di Indonesia yang dibawa oleh para wali songo, yaitu dengan nama Islam Nusantara. Bukan berarti ajaran Islam Nusantara itu keluar dari Quran hadis, enggak. Itu ajaran tetap berpedoman pada Quran dan hadis, tapi juga mengakomodir sisi-sisi budaya, sisi-sisi kebiasaan yang terjadi di masyarakat, yang sehingga dengan Islam itu datang bukan di situ menutup daripada budaya yang sebelumnya dilakukan, tapi bagaimana Islam itu bisa mewadahi budaya-budaya yang sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak akan mengutus kepada diri kamu Kanjeng Nabi Muhammad kecuali di situ untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka nggak salah apa yang sampean sampaikan tadi ya. Kadang HP-nya itu lo udah semua HP di rumahnya sudah bunyi Ustaz biasanya. Ya, HP-nya, TV-nya, jamnya itu ya bisa masuk ini masuk. Padahal di rumahnya ada jadwalnya, ada jadwal imsak, buka dan sebagainya. Tapi gara-gara ada belum ada adzan di musola, belum ada adzan di masjid, kadang dia ragu. Maka itu menjadi sebuah catatan penting bagaimana kita di situ mengakomodir yang namanya budaya, tetap kita tampung, tapi kita mudahkan dengan tambahan nilai ilmu digital. Kita tidak meninggalkan daripada budaya, tapi justru budaya yang kita akomodir itu kita pakai untuk lebih mempermudah. Akhirnya kesimpulannya apa? Sing tukang muadzin lek gak duwe jam, delok jam di masjid. Lek duwe jame gawenen. Pakailah ketika mau untuk adzan. Tapi ingat loh ya, sebelum sampean di situ berpedoman atau patokan dengan jam yang kau pakai atau jam yang udah terpasang di musola atau di masjid, cocokkanlah dulu pakai standar WIB. Caranya bagaimana? Setel otomatis
dengan mengikuti sebagaimana yang ada di handphone, itulah yang menjadi ukuran. Sebab tanpa kamu adzan, masyarakat ini nggak ndang buka. Padahal biasanya muadzinnya masih buka dulu ya Ustaz. Masih buka dulu. Makanya untuk sementara yaitu tadi istilahnya apa ya, rela berkorban untuk orang lain lah, tidak mementingkan pada diri sendiri ya. Begitu. Itu keterkaitan. Makanya saya dalam menyikapi apa saja, aplikasi apa saja yang di situ bisa membantu dan lain sebagainya, semuanya itu wasilah bagi saya, pengantar. Kalau untuk memudahkan pakailah gitu ya. Jangan langsung kita hilangkan, tapi kita jangan sampai menafikan atau meninggalkan yang namanya kultur budaya. Tapi mengakomodir bagaimana itu budaya bisa masuk di dalam ruang yang ada di dalam Islam yang sehingga bisa terarah jadi baik. Begitu. Yes, selain bahas digital ya Ustaz. Iya. Kemarin pas awal mau puasa itu kan kita menunggu ru'yah ya Ustaz. Ya, menunggu ru'yah. Seperti biasanya nih Ustaz. Biasanya ada beberapa fenomena ya Ustaz. Seseorang itu dia puasanya ikut ru'yah, tapi nanti ketika Syawal ikutnya hisab gitu Ustaz. Entah itu karena mungkin pas Ramadan dia daerahnya beda misalnya Ustaz. Ikut kulturnya di sini, nanti kalau sudah mau lebaran kan biasanya sudah pulang kampung ya Ustaz. Itu ikut kultur keluarga yang di rumah. Misalnya seperti itu. Maksudnya saya melihat beberapa kasus, ada teman-teman saya sendiri yang juga seperti itu. Menyikapinya seperti apa ya Ustaz? Oke. Terima kasih ya. Dalam menyikapi masalah sisi perbedaan untuk penentuan awal Ramadan atau awal Syawal, metodologi yang dipakai di Indonesia ini ada dua. Sebenarnya dua ini nggak bisa terpisahkan dan nggak boleh menjadi sebuah pilihan, tapi harusnya dipakai untuk saling melengkapi. Orang di situ nggak akan bisa meru'yah atau melihat selama belum tahu hisab. Karena hisab sudah dihitung terlebih dahulu ya Ustaz, dari lama-lama. Ya contoh yang gampang gini aja lah. Kamu ketika dulu di pesantren, ketika orang tua ngasih kiriman tuh biasanya per bulan atau berapa kamu? Per awal bulan. Awal bulan, oke. Awal bulan. Awal bulan, untuk kamu menentukan awal bulan itu kan harus pakai hisab. Kalau belum kita ketahui awal bulan, ATM-nya kita taktik, kita celak-celik tok, ya tetap aja nggak keluar, belum ketahui hisabnya, belum waktunya kamu dikirim. Iya kan? Tapi ketika kita sudah tahu hisab, oh iya, saya itu kalau dikirim biasanya awal bulan. Oke lah, awal bulan sudah sekarang terjadi, saya nyatakan betul-betul. Apakah orang tua ngirim enggak? Itu namanya ru'yah. Jadi antara hisab sama ru'yah itu sebenarnya enggak bisa untuk dipilih salah satunya, karena harus saling melengkapi. Soalnya ru'yahnya ya tanggal 29. Nah betul, Hijriah makanya gitu. Di NU itu daripada yang namanya organisasi di dalamnya itu juga komplit. Ada bagian yang menangani tentang masalah falakiyah. Falak itu kan termasuk yang membahas tentang masalah daripada hisab. Oke, hisab ini nanti dilaksanakan terus kemudian dinyatakan, dipastikan dan diyakinkan dengan yang namanya ru'yah. Karena ru'yah itu dasar yang paling kuat sesuai dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita di situ berkaitan dengan menentukan masuk puasa, masuk awal hari raya bulan Syawal. Bahkan di dalam dawuhnya Allah di dalam Al-Quran juga sama. Di situ semuanya pakai ru'yah. Cuma untuk menuju ru'yah kan harus dihisab. Untuk menuju kamu melihat apakah betul orang tuamu itu kirim uang, kamu kan harus hisab dulu dong. Lihat bulan, lihat tanggal, belum tanggal masih kamu pejet tombolnya tetap aja nggak keluar. Artinya dua ini sebenarnya untuk saling melengkapi. Hisab terus diwujudkan dan dipastikan
dengan namanya ru'yah. Makanya di situ akhirnya dua ini dipakai dasar dari masing-masing. Contoh yang ada di Indonesia ini ada dua ormas yang besar. Saya nggak berbicara tentang ormas-ormas kecil yang lain. Cukup dua ormas yang besar, satu namanya Ormas Jamiah Nahdlatul Ulama, terus yang kedua adalah Ormas Muhammadiyah. Nah, di dalam menentukan masalah awal Ramadan, awal Syawal, dari dua ormas ini yang lebih komplit itu Ormas Nahdlatul Ulama, karena di dalamnya ada juga yang memakai hisab, ada yang memakai ru'yah gitu. Dan ada yang dua-duanya, walaupun saya di situ dengan berdasarkan hisab, saya yakinkan dengan ru'yah. Beda dengan yang ada saudara kita yang ada di Muhammadiyah yang di situ langsung pakai hisab. Oke. Dari dua ini semuanya boleh kita jadikan dasar untuk menentukan. Nah, cuma apakah di situ dari dua dasar ini boleh untuk kita satukan? Nah, ini jawabannya begini. Menyatukannya karena apa? Kalau demi untuk mempermudah, demi untuk lebih nyaman, demi untuk lebih enak, ini sebenarnya nggak boleh talfek seperti itu. Tapi kalau talfek dalam rangka karena uzur, contohnya kamu tadi pakai pengantar kayak temanmu, itu masih ditolerir gitu. Talfek menyatukan dua dasar untuk membahas satu hukum, itu tinggal kita lihat tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya di situ untuk mempermudah, untuk mempersingkat, mempermudah diri sendiri ya. Iya, untuk diri sendiri itu yang nggak boleh. Karena aslinya ketika kita sudah berpedoman pakai ru'yah, ya sudah pakai ru'yah, jangan pilih-pilih. Mulai kamu menentukan dan juga mengakhirinya pakailah ru'yah. Karena masih dalam satu kerangka. Kerangka apa? Kerangka untuk menentukan awal masuk sama berakhirnya waktu. Ini kan masih dalam satu ruang. Nah, ketika satu ruang itu menurut kajian usul fikih nggak diperbolehkan kita di situ istilahnya menggabungkan dua dasar. Kalau dalam istilah usul fikihnya namanya talfek. Lah talfek itu rata-rata dipakai untuk demi yang mudah-mudah supaya lebih enak. Tapi ketika ada faktor uzur yang lain masih ditolerir. Tapi hemat saya tetap okelah kita berkomitmen. Ketika di situ hisab, udah pakailah hisab. Sebagaimana dia yang memakai hisab. Ketika di situ pakai ru'yah, ya sudah kita pakai ru'yah. Karena ini dasar yang paling kuat untuk menentukan masuknya awal bulan dari masing-masing penanggalan yang ada di kalender Hijriyah. Begitu. Paling enak ya sebenarnya langsung ikut pemerintah aja ya Ustaz. Ya, ikut karena gini. Pemerintah itu kan punya punya kekuatan dalam menentukan hukum. Ya. Contohnya begini, dalam menentukan awal Ramadan dan nanti insya Allah termasuk awal Syawal, ya. Itu kan dari pemerintah punya tim untuk meru'yah. Nah, hasil ru'yah inilah akhirnya ditetapkan oleh pemerintah. Makanya aslinya NU Muhammadiyah itu gak punya kewenangan untuk mengumumkan. Hanya menyampaikan hasil yang memberikan ketetapan untuk mengumumkan harusnya pemerintah. Makanya itulah hebatnya organisasi NU walaupun besar tapi masih tetap sangat menghargai daripada keputusan yang ada di pemerintah. Karena saya hanya sifatnya untuk membantu, tapi tidak bisa untuk memutuskan. Bukan kami nggak bisa memutuskan, tapi ranah untuk memutuskan bukan bagian saya, tapi ada di pemerintah. Ingat, dalam pemerintah ada bagan yang ada di dalamnya. Lah bagan yang ada di dalamnya termasuk salah satunya adalah organisasi atau ormas. Berarti ormas juga harus patuh kepada pemilik bagan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Wah, kalau panjang-panjang nanti khawatir. Ada audien yang di situ pakai hisab lebih cenderung kepada selainnya Nahdlatul Ulama protes dong pada saya nanti. Ya nggak masalah protes ya. Yang penting kita
tahu permasalahan, bagaimana di situ nanti kita mensikapi secara benar dengan keterkaitan kita ngambil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya Ustaz, ini sangat lebar sekali ya Ustaz pembahasan kita dari mulai digital, ruqyah, hisab. Jadi kalau kita berpikir dari awal ya Ustaz, semangatnya digital itu kan ya memang mempermudah ya Ustaz. Iya. Jadi ya kita selama ini ya boleh-boleh saja langsung melihat waktu adzan subuh. Iya. Waktu imsak ya dari digital membaca Al-Quran, apalagi ini juga bisa menjadi solutif ya Ustaz. Bagi perempuan-perempuan yang haid gitu. Ya sama dengan pisau gitu ya Ustaz. Tergantung siapa yang memakai. Kalau yang memakai pandai ya berarti digital itu bisa sangat membantu ya Ustaz. Tapi kalau disalahgunakan ya justru masa akan menjadi bumerang. Ya betul. Ya sesuai dengan itu tadi, alat gak punya hukum. Hukumnya ketika alat itu kau gunakan untuk apa. Makanya dalam kaidah sudah jelas. Madarul hukmi ma'a illatihi wujudan au adaman. Berlakunya sebuah hukum itu tergantung daripada pengantar. Artinya kita bisa jadi baik tergantung proses untuk menuju baik. Kita jadi jelek tergantung proses di situ nanti menuju kejelekan. Cuma gitu tok. Gitu. Ya ini yang perlu diingat sama teman-teman yang ada di rumah juga ya Ustaz. Ya. Seperti itu. Terus yang masalah ruqyah dan hisab. Nanti kalau mau Ramadan. Hari raya. Ya paling enaknya nunggu pengumuman dari Kemenak saja ya Ustaz. Ya, menunggu isbat dari pemerintah. Ormas, tadi saya ulang kembali ya, ormas itu sebenarnya hanya punya hak untuk menyampaikan, tidak punya hak untuk menetapkan. Karena kita ormas itu di bawah lindungan dari sebuah negara. Atau istilahnya hakimnya adalah negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Maka apa yang dilakukan di Jamiah Nahdlatul Ulama yang di situ meruqyah mulai satu titik ini dan titik semuanya disampaikan. Kayak yang kemarin itu kenapa pengumumannya sampai lama? Karena semua titik nggak ada yang kelihatan, tinggal nunggu satu yaitu yang ada di Aceh. Nah sementara waktunya Aceh itu kan gesernya lebih ke barat. Berarti lebih ke barat itu kalau kita pandang dari kita yang berada di wilayah Pulau Jawa, utamanya Pulau Jawa Timur, ini kan termasuk durasi waktu itu kan selisih. Yang sehingga sampai waktu Isya udah lama, belum ada pengumuman ini. Ya udahlah tunggu aja. Oh terawih jam 12 malam gak masalah kok. Gitu. Sama ini Ustaz. Kalau saya dulu ya Ustaz, karena memang kecilnya di daerah Papua ya Ustaz, menunggu informasi yang ada di Jawa itu jadi sampai kadang orang itu sudah terlanjur terawih Ustaz. Ternyata keputusan Kemenaknya belum. Iya, karena kamu kan ketika di Papua itu kan waktunya lebih cepat, lebih dulu. Sudah terawih ternyata belum ada pengumuman. Atau sudah terlanjur masak banyak ternyata besoknya belum lebaran. Jadi ya semua makanan dimasukkan ke kulkas. Ya, makanya di situ sekarang ini kan enak, tanpa ada digital itu sulit. Saya nggak bisa bayang seandainya tidak memakai perangkat digital. Komunikasi antar wilayah itu bagaimana? Saya nggak bisa membayangkan betapa lamanya dia di situ menunggu. Saya masih ingat dulu. Kamu enak sekarang, dulu ketika di pesantren paling langsung ditransfer ya. Kalau saya dulu masih ingat belum ada transfer pakainya wesel yang kirim di kantor pos. Mulai mengirim sampai diterima itu paling cepat mungkin 5 hari. Transfer kan hitungan per detik kan nantinya. Nah, jadi intinya sama. Ketika kita memandang yang namanya baik itu menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, itu tanpa dengan digital itu kita kesulitan. Ya contohnya aja lah, Kemenak yang di situ adanya kan kantornya di Jakarta. Kita nunggu info dari Ketawang.
tanpa adanya dari yang namanya digital, apa nggak lama kira-kira. Nah, makanya itulah hikmahnya kita memanfaatkan digital yang kita pakai untuk arah yang baik begitu. Ya itu ya teman-teman di rumah perlu diingat bahwa gunakanlah digital dengan pandai. Ya. Ya seperti halnya menggunakan pisau, kalau yang memakai bisa pandai maka itu akan bermanfaat, tapi kalau tidak ya maka akan menjadi bumerang. Iya. Ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan ya Ustadz rawuhnya dan podcast Risantris, karena banyak sekali teman-teman yang menunggu ilmu dan inspirasi dari jenengan. Terima kasih rawuhnya ya Ustadz. Ya sama-sama. Teman-teman yang di rumah, sahabat yang mulia, jangan bosan-bosan untuk memfollow akun Instagram dan sosial media Al-Rifai yang lain. Kami menunggu seputar pertanyaan-pertanyaan masih tetap kami buka. Dan untuk menjawabnya ya ini masih ngantri ya. Jadi tetap akan kita tampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih Ustadz. Jangan lupa tonton terus podcast Risantris, Richard Ilmu, Sinergi Akal dan Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.